Diogo Jota meninggal akibat kecelakaan. Kabar duka menyelimuti dunia sepak bola. Penyerang Liverpool dan timnas Portugal Diogo Jota dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan tragis di Zamora, Spanyol, Kamis, tanggal 3 Juli tahun 2025. Menurut laporan dari Daily Mail dan Marca, Jota tengah bepergian bersama sang adik, Andre, ketika mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan fatal di Jalan A52, kawasan Cernadilla. Nahas, kendaraan tersebut terbakar hebat, dan tim darurat yang tiba di lokasi mengonfirmasi 2 korban meninggal dunia. Dewan Provinsi Zamora menyebut korban berusia 28 dan 26 tahun, yang diyakini adalah Jota dan adiknya. Jota, yang baru menikah 2 pekan lalu, dikenal sebagai sosok penting di Liverpool sejak debut pada 2020. Dalam 5 tahun, ia mempersembahkan 3 trofi untuk The Reds. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola. Rest in peace, Diogo Jota. Blunder besar Man United jual McTominay. Benny McCarthy melontarkan kritik tajam terhadap keputusan transfer Manchester United yang melepas Scott McTominay ke Napoli. Menurut mantan pelatih penyerang setan merah itu, menjual McTominay adalah blunder besar yang kini menghantui klub. Ironisnya, saat MU terpuruk di peringkat ke-15 musim lalu, McTominay justru bersinar di Italia. Ia sukses membawa Napoli meraih Scudetto dan bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A. McCarthy menyebut McTominay sebagai pemain yang lahir untuk Manchester United dan merasa klub kehilangan karakter penting. Meski memahami alasan finansial di balik keputusan itu, ia menegaskan bahwa melepas pemain akademi seperti McTominay tetap kesalahan besar. Kini harapan disematkan pada rekrutan baru, Matheus Cunha, untuk menghidupkan kembali semangat yang hilang sejak kepergian sang gelandang Skotlandia. Chelsea pangkas striker. Arsenal minat Madueke. Kedatangan Joao Pedro dari Brighton dengan bandrol 50 juta pound membuat lini depan Chelsea kian padat. Kini, The Blues disebut siap melepas Noni Madueke yang tengah diminati rival sekota, Arsenal. Pedro langsung bergabung dengan skuad Chelsea di ajang Piala Dunia Antar Klub 2025 dan dijadwalkan debut kontra Palmeiras Sabtu pagi. Dengan kedatangannya, stok penyerang Chelsea membengkak jadi 9 pemain, belum termasuk Jamie Gittens dan Cole Palmer, yang juga bisa dimainkan di lini depan. Demi menyeimbangkan skuad, Chelsea mempertimbangkan menjual Madueke. Arsenal disebut tertarik mendatangkannya sebagai pesaing Gabriel Martinelli di sektor sayap kiri. Chelsea siap membuka negosiasi jika ada tawaran sekitar 45 juta pound. Meski belum ada penawaran resmi, peluang transfer terbuka lebar. Apalagi Chelsea masih mengincar winger West Ham, Mohamed Kudus, sebagai tambahan amunisi di lini serang. MU lirik penyerang gratisan. Manchester United kembali memanaskan bursa transfer. Kini, giliran Dominic Calvert-Lewin yang masuk dalam radar perburuan setan merah untuk lini depan. Mereka memang tengah serius membenahi sektor serang setelah performa mengecewakan musim lalu. Menurut laporan Sportsmall, striker timnas Inggris itu tengah dipertimbangkan serius oleh manajemen MU. Meski sempat diganggu cedera, Calvert-Lewin punya rekam jejak tajam di Premier League dan kini tersedia secara gratis setelah kontraknya bersama Everton berakhir. Ini jadi peluang emas bagi MU untuk memperkuat skuad tanpa keluar biaya transfer. Namun, Calvert-Lewin bukan satu-satunya incaran. MU kabarnya masih memprioritaskan Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon sebagai target utama mereka. Akankah Calvert-Lewin jadi solusi lini depan MU atau hanya jadi bayangan dari target besar mereka? Kita nantikan kejutan dari Old Trafford musim panas ini. Lyon, bangkrutnya klub bersejarah. Dunia sepak bola Prancis diguncang kabar mengejutkan. Olympique Lyon, klub legendaris dengan 7 gelar Liga Prancis, dijatuhi hukuman degradasi oleh DNCG akibat utang mencapai 175 juta euro. Les Gones tak tinggal diam, mereka resmi mengajukan banding dan menyebut keputusan itu tak masuk akal. Lyon mengklaim telah memperbaiki keuangan lewat penjualan saham Crystal Palace dan transfer Ryan Cherki ke Manchester City. Posisi kas kami sudah kuat. Kami layak bertahan di Ligue 1. Tegas pernyataan resmi klub. Namun jika banding gagal,
Alexandre Lacazette dan kawan-kawan harus rela turun ke kasta kedua untuk pertama kalinya sejak 1989. Tempat mereka di Ligue 1 pun langsung digantikan Stade de Reims. Korban dibalik transfer Nico Williams. Barcelona kembali membuat gebrakan di bursa transfer. Setelah sukses mengamankan Joan Garcia dari Espanyol, kini bidikan utama mereka tertuju pada winger muda Athletic Bilbao, Nico Williams. Namun untuk menggaetnya, Blaugrana harus menebus klausul rilis yang cukup tinggi, tanpa ruang negosiasi dari Bilbao. Situasi ini memaksa manajemen Barca untuk mempertimbangkan penjualan beberapa pemain, termasuk Fermin Lopez. Padahal, musim lalu sang gelandang tampil impresif, dengan torehan 8 gol dan 10 assist dalam lebih dari 2.000 menit bermain. Meski kontraknya masih panjang hingga 2029 dan dilindungi klausul rilis fantastis sebesar 500 juta euro, Fermin mulai menarik perhatian klub-klub top Eropa seperti Bayern, Chelsea, Manchester United, dan Liverpool. Barcelona diyakini hanya akan melepas Fermin jika tawaran yang datang benar-benar menguntungkan, baik secara finansial maupun untuk masa depan sang pemain.